Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang metode pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian dari pengambilan keputusan adalah proses penting di mana individu atau kelompok memilih tindakan terbaik dari opsi yang tersedia berdasarkan evaluasi, analisis, dan pertimbangan. Dengan kemampuan pengambilan keputusan yang baik, kita dapat mencapai tujuan, mengelola risiko, memecahkan masalah, serta dapat mencapai hasil optimal dalam berbagai konteks kehidupan. Keputusan yang tepat didasarkan pada informasi yang relevan, evaluasi yang cermat, dan pertimbangan rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apa sih pentingnya pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Pentingnya pengambilan keputusan terletak pada kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif, untuk dapat mencapai tujuan, mengelola risiko, memecahkan masalah, serta mengoptimalkan hasil. Dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang baik, seseorang dapat meningkatkan efisiensi, mendorong pertumbuhan dan pengembangan, mengurangi risiko, meningkatkan kualitas hidup, mendukung inovasi dan perubahan, serta membangun kepercayaan dan kepemimpinan. Kemampuan dalam pengambilan keputusan adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, dan merupakan keterampilan yang sangat berharga untuk dimiliki. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama, metode rasio biaya manfaat. Metode ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu manfaat tertentu. Keputusan diambil berdasarkan rasio atau pertimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diraih atau diperoleh. Metode yang kedua yaitu pohon keputusan. Metode ini menggunakan representasi grafis dalam bentuk pohon keputusan untuk memodelkan serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya yaitu metode pengambilan keputusan berbasis data. Metode ini menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan. Analisis data digunakan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan metode rasio biaya manfaat, yang pertama yaitu kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah rasio biaya manfaat memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang hubungan antara biaya dan manfaat suatu proyek atau keputusan. Kedua, perbandingan alternatif. Metode ini memungkinkan perbandingan antara proyek atau keputusan alternatif, membantu dalam menentukan pilihan yang paling menguntungkan. Ketiga, pertimbangan finansial, yaitu dapat membantu dalam mengevaluasi aspek finansial dari suatu keputusan, seperti net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Keempat, analisis risiko. Memungkinkan analisis risiko yang lebih baik dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, transparansi dan objektivitas. Metode ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang transparan dan objektif, karena informasinya berdasarkan data dan fakta yang terukur. Adapun kekurangannya yaitu, yang pertama, kesulitan dalam penilaian manfaat non-keuangan. Menilai manfaat non-keuangan seperti dampak lingkungan atau sosial seringkali sulit diidentifikasi dalam bentuk nilai finansial. Kedua, pertimbangan waktu. Rasio biaya manfaat cenderung fokus pada manfaat dan biaya dalam jangka waktu tertentu, yang mungkin tidak memperhitungkan implikasi jangka panjang. Ketiga, yaitu sensitivitas terhadap variabel. Metode ini rentan terhadap perubahan dalam variabel seperti tingkat diskon atau estimasi biaya, yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Keempat, keterbatasan dalam memperhitungkan aspek kualitatif. Tidak semua aspek kualitatif, seperti kepuasan pelanggan atau dampak etis, dapat dimasukkan ke dalam analisis rasio biaya manfaat. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam mengatasi ketidakpastian. Kesulitan dalam mengatasi ketidakpastian yang kompleks dan tidak terduga yang dapat mempengaruhi hasil analisis rasio biaya manfaat. Selanjutnya, metode pohon keputusan. Kelebihannya yaitu, pertama, interpretasi yang mudah. Pohon keputusan memberikan representasi visual yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga cocok untuk berbagai tingkat pemahaman. Kedua, pemrosesan data yang efisien.
Metode ini dapat mengelola data yang kompleks dengan baik, termasuk data kategorikal dan numerik, tanpa persiapan data yang rumit. Ketiga, identifikasi variabel penting. Pohon keputusan dapat membantu mengidentifikasi variabel yang paling penting dalam pengambilan keputusan, serta memungkinkan fokus pada faktor-faktor kunci. Keempat, mampu menangani data yang tidak lengkap, tanpa memerlukan proses imputasi data tambahan. Dan kelima, kemampuan menangani interaksi non-linear. Metode ini dapat menangani hubungan non-linear antara variabel, memungkinkan untuk pemodelan yang lebih kompleks. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, rentan terhadap overfitting. Pohon keputusan cenderung overfitting, terutama saat model terlalu kompleks atau terlalu dalam, yang dapat menghasilkan performa yang buruk pada data uji. Kedua, kurang stabil terhadap variasi data. Metode ini sensitif terhadap perubahan kecil dalam data latih, yang dapat menghasilkan pohon keputusan yang berbeda atau tidak stabil. Ketiga, tidak efektif dalam menangani variabel kontinu. Pohon keputusan tidak efektif dalam menangani variabel kontinu karena dapat memerlukan banyak partisi untuk memodelkan hubungan yang kompleks. Keempat, kemungkinan memerlukan pre-pruning atau post-pruning. Dan kelima, keterbatasan dalam memodelkan deterministik. Pohon keputusan cenderung menghasilkan solusi deterministik dan tidak selalu cocok untuk masalah dengan asumsi probabilitas dan ketidakpastian. Ketiga, kelebihan serta kekurangan metode pengambilan keputusan berbasis data. Adapun kelebihannya yang pertama, objektivitas. Keputusan didasarkan pada fakta dan data yang objektif daripada pada asumsi atau preferensi pribadi. Kedua, akurasi. Dapat meningkatkan akurasi keputusan dengan menggunakan data yang valid dan terukur. Tiga, pengidentifikasi pola. Metode ini mampu mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara langsung, membantu dalam meramalkan hasil dengan lebih baik. Keempat, efisiensi. Memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dengan bantuan analisis data. Dan yang kelima, peningkatan kinerja bisnis. Metode ini dapat membantu dalam meningkatkan kinerja bisnis, memperbaiki proses, serta mengoptimalkan strategi. Kekurangan dari metode ini ada 5. Yang pertama, data bias. Ketidaksempurnaan data atau bias dalam data dapat mengarah pada keputusan yang tidak akurat. Kedua, keterbatasan data. Terkadang data yang diperlukan tidak tersedia atau sulit diakses, membatasi kemampuan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, interpretasi yang salah. Kesalahan dalam interpretasi data atau analisis yang tidak tepat dapat menghasilkan keputusan yang keliru. Keempat, kesulitan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam situasi yang sangat kompleks, metode berbasis data mungkin tidak selalu dapat menangani aspek-aspek non-terukur dengan baik. Dan yang kelima, ketergantungan pada algoritma. Ketergantungan pada algoritma dan teknologi bisa membuat keputusan kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang berubah atau tidak terduga. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Dengan metode rasio biayaan manfaat, pohon keputusan, dan metode berbasis data memainkan peran yang sangat penting. Dengan penerapan metode ini, pengambil keputusan dapat meningkatkan kualitas keputusan, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan secara efisien. Pengambilan keputusan berbasis data memberikan landasan kuat untuk keputusan yang tepat dan berdampak positif. Dengan pemahaman yang mendalam, kesuksesan dalam menghadapi tantangan dapat diraih. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan dan memilih metode mana yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan memanfaatkan data, analisis, dan pendekatan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas keputusan, mengoptimalkan hasil, serta mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam perjalanan pengambilan keputusan Anda.